Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi wa minhum biddarain amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nailur Raja fi syarhi Safinatin Najah. Yang pertama al-awwal an-niyah. Niyatu fi'liha bil qalbi. Makanya fala yakfi enggak cukup. Artinya apa yang enggak sah? Ini kita bicara mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Fala yakfi enggak cukup. Apa yang enggak cukup? Artinya enggak sah. An-nutqu biha, mengucapkan cuman dengan lisan doang. Percuma kalau lisannya mentalafuzkan, melafazkan niat, tapi hatinya lalai. Yang kedua, di antara rukun sholat atau furudus sholat, yang kedua adalah al-ihram, yaitu takbiratul ihram. Di sini disebut itu nama dengan takbiratul ihram. Kenapa? Li'annaha sababun, karena takbir yang kita lakukan tatkala mulai sholat itu menjadi sebab fi tahrimi ma kana halalan qablahu, menjadi sebab ya diharamkannya yang tadinya halal sebelumnya. Kagak boleh diminum, kagak boleh digobrol, kagak boleh, ya semua jadi haram yang tadinya halal. Tuh, jadi disebut dengan takbiratul ihram. Maknanya apa? An-nathaniya min arkanis sholat, bahwasanya yang kedua dari rukun-rukunnya sholat, ayyaqulal musalli awwala sholatihi, adanya si orang musalli, orang yang sholat itu, ya, ayyaqula, dia mengucapkan, ya, awwala sholatihi, di awal sholatnya. Apa yang mengucapkan? Allahu Akbar. Bahkan menurut mazhab Al-Imam Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat rakaat. Dulu yasirin, disela kalimat Allahu Akbar itu dengan sesuatu yang sedikit, yang pendek. Ya. Wasbin bi ayyakuna aqal min 3 kalimatin. Allahur Rahimu Akbar, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, wala yadur, enggak bahaya, artinya enggak apa-apa. Ada orang takbir misalnya, ya, dia ngucapin bukan Allahu Akbar doang, cuman ada yang ditambahin di selah-selah antara Allah dan Akbar itu, di tengah-tengahnya ada yang ditambahin kalimat lagi. Contohnya apa? Misalnya Allahur Rahimu Akbar. Ya, cuman kita alhamdulillah gak pernah nemuin yang begitu. Cuman jangan coba-coba juga. Di kampung kita gak ada yang begitu, kita mulai begitu, orang kata apa kita. Kecuali kita di pesantren misalnya, dan semua santri pada belajar ini kitab misalnya. Oh dipaham, oh ini imam sedang ngamalin ilmu yang ada di Safinatul Najah. Allahur Rahman Akbar. Maaf, nggak mau takbir nggak jadi tak. Imam ini sesat ini, aliran mana ini? Nah, tambahin aja nih. Kemudian wayutar jamul ajizu, dan boleh diterjemahin orang yang kagak bisa. Cuman mustahil. Masa iya mengucapin Allahu Akbar doang kagak bisa? Kan gitu. Ya, orang yang non-muslim aja, mu'allaf masuk Islam aja masih bisa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Tuh, kalau emang benar-benar ada orang yang kagak bisa, boleh diterjemahin. Bihila binahwi Allahu Akbar wa yutarjamul ajizu wa la ya'tilu li dzikril akhar. Oh, balik. Artinya ini diidofakan ke bikhilaf. Berbeda halnya kalau ditambahin huwa tadi kan. Tadi kan pakai sifat boleh, pakai alif lam boleh, kemudian kalau pakai huwa itu nggak boleh.
Nah, ini masih lanjut aja. Wa yutarjamul ajizu, dan nggak bisa diterjemahkan orang yang ajiz, orang yang lemah. Nggak bisa dimain Allahu Akbar, nggak boleh. Ya, kalau boleh masing-masing suku macam-macam. Kalau Betawi, Allah gede amat, kan begitu. Kalau Sunda, Gusti Allah nu ageng, gitu. Kalau Padang, Allah dan gadang. Pakai jam gadang begitu. Ya, di sini wa yutarjamul ajizu wa la ya'dilu li dzikrin akhar. Kalimat takbir Allahu Akbar itu pada takbiratul ihram wa la ya'dilu, enggak ada kalimat lain yang nyamain. Artinya nggak boleh diterjemahin apakah dengan artinya atau diganti dengan bahasa yang lain. Nggak bisa. Mau orang Arab, mau orang luar Arab, takbir tetap Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Ya, bahasa Inggris, apa bahasa Inggris Allahu Akbar? God is big, gitu ya. Bigger apa big? Big. Paling gede apa kalau bahasa Inggris paling gede? Bigger apa paling? Ya pokoknya begitu dah. Ya, God is big. Nah, kan lucu. Makanya wala ya'dilu li dzikrin akhar. Kalimat Allahu Akbar enggak ada yang bisa menyamai zikir yang lain, sebutan yang lain. Apakah dengan bahasa daerah atau dengan bahasa satu negara lain, enggak bisa. Syarat rukun ataupun fardunya sholat yang ketiga al-qiyam, berdiri. Alal qadir, bagi yang mampu, fil fardi, di dalam sholat fardu. Ya, kita bicara sholat fardu. Kalau sholat sunnah, biar kata dia sehat, seger, masih muda, gagah, dimampu diri, dia pengen duduk boleh nggak? Boleh. Ya, saya Bang Iyam nih, masih gagah, masih muda, kuat diri, di sembahyang Jumat duduk, sah nggak? Sah. Sembahyang tarawih duduk sah nggak? Sah. Tapi ada tapinya yang kurang enak. Pahlenya sejuring, pahlenya separuh. Aturan dapat $100 US, jadi separuhnya gocap. Tuh kan rugi ya. Kita mampu berdiri. Ya, orang aja yang duduk di kursi sembahyangnya, hakikatnya dia pengen banget berdiri kan ya. Rukun ataupun fardu sholat yang keempat, membaca Fatihah. Al-makna anna rabi'a min arkani sholat qira'atul Fatihati fil qiyam au badan fi kulli rak'atin min kulli sholatin fardi au naflin. Maksudnya bahwasanya yang keempat daripada rukun sholat adalah qira'atul Fatihah, membaca suratul Fatihah fil qiyam, tatkala berdiri, ya, au badalahu, atau penggantinya, fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Ya, mau yang 2 rakaat, mau yang 3 rakaat, mau yang 4 rakaat, itu semua wajib baca Fatihah. Kalau asal ayatin min ghairiha min Quran. Kalau emang ada orang yang nggak bisa baca Fatihah, sebagai pengganti Fatihah dalam sholat apa? Kalau asal ayatin, dia harus membaca 7 ayat sesuai dengan ayat Fatihah. Mesti itu. Min ghairiha, dari selain Fatihah, minal Quran, daripada Quran. Misalnya dia nggak hafal Fatihah, kan Fatihah 7 ayat, ya kan? Kalau seandainya dia nggak hafal Fatihah, dia hafal ayat yang lain, nggak apa-apa dibaca sebanyak 7 ayat, ya, karena disesuaikan daripada ayat dalam Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilmu atam ma lana illa ma 'allam. Insyaallah kita lanjut pertemuan pertama ini. Ada yang mau ditanya? Kalau bisa kita jawab, kalau enggak buat bayar. Misalkan kita sholat tarawih,
di hati lafaz itu mengucapkan sholli sunat tarawih ini, tapi di hati itu kita untuk mengganti sholat kita yang pernah tertinggal dahulu, misalkan zuhur, sholli fardhu zuhri rokaatain kodoan atau mengkodok, niat mengkodok itu bagaimana Ustaz? Di kitab Fathul Muin kata qala musannifiyun hakata Ustaz. Apa? Yang aneh pernah dengar dari Al-Habib Salim Syadzili alaihi rahmatullah, kalau pengen sembahyang tarawih dapat pahala banyak, di setiap kita takbir ataupun niat, di samping kita niat, ya kalau pengen afdoliyahnya pakai min, ya usolli sunnata minat tarawih di setiap rakaat kecuali di 2 rakaat terakhir, ya itu lebih afdol, dia bilang seperti itu. Kalau pengen dapat pahala lebih dari sembahyang tarawih, di samping kita niat minat tarawih, kita niatin juga sembahyang awalin qadhaan. Masalah sholat tarawih, kemudian kita selipin niat qadhaan apa? Dan zuhur atau subuh atau Kalau zuhur kan ya bisa. Maka sepakat ulama yang namanya tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya di 4 mazhab ini yang nggak ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam, nggak ada. Ya kalau dibilang sholat zuhur, qadhaan tak masuk. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat. Itu. Jadi kalau pengen tambah pahalanya, niatin yang tadi itu. Ya, niatin yang tadi bisa sampai dapat pahala sholat sunnah tarawih, juga dapat sunnah awabin qadhaan.